Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk berbagi statistik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan spatial error model atau yang biasa disebut dengan SEM. Dan ini merupakan salah satu teknik analisis data spasial berbasis area. Oke, sebelum sampai ke SEM, kita ingatkan dulu. Jadi General Spatial Model dari Slavin tahun 1988 bahwa General Spatial Model dengan menggunakan data cross section itu dimodelkan seperti ini. Jadi Y sama dengan rho W1Y ditambah X beta ditambah U, di mana U-nya adalah lambda dikalikan W2U ditambah errornya. Oke ya, dengan rho ini merupakan koefisien spasial lag-nya, sementara lambda koefisien pada struktur autoregresif spasialnya. Nah, sekarang ada beberapa catatan di sini. Ketika rho sama dengan 0, lambda sama dengan 0, oke ya, maka modelnya akhirnya ini 0, berarti modelnya sama dengan regresi global. Oke. Nah, ketika rho-nya tidak sama dengan 0, tetapi lambda sama dengan 0, modelnya seperti ini, ya. Tinggal memasukkan ini lambda sama dengan 0 ya. Ini model SAR yang kita sudah bahas pada video sebelumnya. Oke. Nah, yang terakhir ketika rho-nya sama dengan 0, tapi lambdanya tidak sama dengan 0. Maka modelnya tinggal memasukkan rho-nya sama dengan 0 ya, di sini rho-nya sama dengan 0, maka modelnya menjadi Y sama dengan X beta ditambah lambda W2U ditambah E. Inilah model SEM. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke ya, jadi kita sudah tahu modelnya ya. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana pemodelan dari spatial error model itu? Coba kita mulai dari spatial error model. Sebenarnya model spatial error atau muncul saat nilai error pada suatu lokasi berkorelasi dengan error di lokasi yang lain. Jadi di sini pada prinsipnya gini, kalau yang kita bicara di SAR kemarin, respon pada lokasi yang satu tergantung kepada respon pada lokasi yang lain. Kalau pada spatial error model, berarti error pada suatu lokasi berkorelasi atau tergantung kepada error pada lokasi yang lain. Nah, modelnya seperti apa? Seperti yang ditulis di depan ya, modelnya seperti ini. Jadi Y sama dengan X beta ditambah U, di mana U-nya lambda WU ditambah E. Oke ya. Nah, W-nya sudah dijelaskan pada video sebelumnya bagaimana pembobot untuk spasial berbasis area. Oke, ini kalau bisa kita tuliskan, Y sama dengan ini U-nya kita pisah ya. X beta ditambah 1 dikurangi lambda W inverse E. Dengan E ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0, variansinya sigma kuadrat. Oke, nah seperti pada pemodelan yang lain, ketika kita sudah mengetahui model, gitu kan, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita menentukan estimasi dari parameternya. Nah, parameternya di sini ada parameter beta, ada parameter lambda. Ya, ada beta, ada lambda. Ini yang akan kita estimasi. Jadi kita mencari estimasi dari beta dan lambda. Oke ya. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menentukan estimasi parameter. Bisa dengan dengan least square, bisa juga dengan maximum likelihood. Tapi kali ini kita menggunakan maximum likelihood-nya ya, maximum MLE. Jadi apa yang kita lakukan dengan fungsi maximum likelihood estimator? Yang pertama ini. Jadi fungsi likelihood seperti waktu kita menjelaskan di SAR-nya. Jadi kita menentukan fungsi likelihood-nya sama seperti yang kemarin kita jelaskan, dimulai dari FE. Saya tulis ulang biar mengingatkan kembali ya. Jadi ketika kita bicara E-nya tadi, E-nya kan berdistribusi normal gini kan, misalnya seperti inilah. Ini berarti FE ya, FE-nya sama dengan 1 per akar 2pi sigma kuadrat E 2 sigma kuadrat. Nah, sebenarnya ini E
E dikurangi nilai harapannya, atau karena nilai harapannya kan 0 ini berarti E kuadrat di sini. Nah, fungsi likelihood misalnya ini theta gini adalah perkalian dari I1 sampai N ini fxi. Jadi ini tinggal dikalikan sebanyak sampel randomnya. Ya, sebanyak sampel randomnya sebanyak N misalnya gitu ya. Nah, cuma nilai E ini diganti dengan nilai ini karena tadi sudah disebutkan nilai E-nya kan. Nah, ini nilai E-nya sudah diganti dengan variabel-variabel X, Y, dan parameternya. Oke, paham ya? Nah, ini nilai dari likelihood-nya. Nah, untuk mempermudah komputasinya atau penentuan formulanya, fungsi likelihood kita buat menjadi ln likelihood-nya. Kalau kita buat ln seperti biasa, kita aljabar biasa aja, ln dari ini adalah negatif n/2 ln. Nah, ini kenapa ini negatif? Karena penyebut ya, pangkatnya negatif. 2pi sigma kuadrat ditambah ln dari ini. Terus dikurangi, bukan dikurangi sebenarnya, ditambah ln dari ini, tapi karena ini ada negatif berarti kurangi. Karena ln eksponensial adalah 1. Oke ya. Nah, yang kita peroleh kemudian adalah bagaimana menentukan ketika sudah tahu ln fungsi likelihood-nya, tinggal ln likelihood-nya diturunkan terhadap beta karena kita mengestimasi beta sama dengan 0 dan diperoleh beta sama dengan formula seperti ini. Ingat di sini ternyata beta masih memuat lambda, Artinya apa? Beta itu masih implisit, masih membutuhkan parameter yang lain. Oke ya. Maka selanjutnya untuk agar beta ini dapat diperoleh, kita harus mengestimasi parameter lambda. Oke ya. Nah, tapi sebelum parameter lambda karena nanti parameter lambda juga membutuhkan sigma kuadrat, maka kita menentukan dulu estimator dari sigma kuadrat. Kalau diturunkan sigma kuadrat hasilnya seperti ini. Sama seperti beta, ternyata sigma kuadrat juga membutuhkan lambda. Oke ya. Maka langkah selanjutnya adalah estimasi dari lambda. Oke, bagaimana estimasi lambda? Karena sifatnya yang non-closed form ya, atau implisit, tidak bisa diperoleh eksak, kita bisa melakukan dengan iterasi, di mana misalnya yang pertama regresikan Y pada X, sehingga diperoleh, ini global ini, beta global ini, X transpose X, inverse X transpose Y, dengan error globalnya Y dikurangi X transpose X beta caping G. Nah, baru sekarang proses maximize dari concentrate ln likelihood-nya, memaksimalkan fungsi ini kan kita sudah mengetahui beta globalnya tadi ya, betanya sudah ketahuan, sudah diperoleh dan sigma sudah diperoleh ya. Ini sebagai langkah awalnya karena ini proses iterasinya. Akhirnya diperoleh apa? Akhirnya dari sini diperoleh lambda caping atau estimator lambda. Kalau sudah diperoleh estimator lambda, diperoleh estimator beta, maka modelnya menjadi seperti ini. Jadi Y sama dengan E beta caping ditambah lambda caping WU. Atau kalau ditulis secara umum atau bentuk yang non-matrik, ini YI karena ini lokasi pertama adalah, nah ini kan global, di sini juga regresi global, ditambah ini faktor lokalnya, ada lambda caping sigma WIJ UJ. Nah, di sini U ini adalah errornya. Oke ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita setelah kita mengetahui estimasi parameter, kita harus melakukan pengujian terhadap parameter. Tadi parameternya ada dua, lambda dan beta. Maka kita uji lambda dulu. Ini salah ketik, ini mestinya bukan lag, ini spatial error di sini ya. Ini spatial error ya ini. Oke, error. Spatial error. Nah, formulasinya seperti apa? Formulasinya uji lambda sama dengan 0, lambda tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ketika lambda itu tidak sama dengan 0, artinya 0 ditolak, maka terdapat dependensi spasial errornya.
Ya, memang ini yang kita kehendaki ketika kita analisis dengan SEM. Oke, dengan statistik uji kita tuliskan sama dengan di SAR, kita menggunakan Lagrange multiplier error, kita tulis error dengan formula. Ini nilai-nilainya sudah diestimasi semuanya pada estimasi tadi. W-nya sudah kita jelaskan ya, bagaimana memperoleh W-nya, pembobotnya. Dan keputusan ujinya sama, ini berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Jadi H0 ditolak jika statistik uji Lagrange multiplier error-nya lebih besar daripada chi-square dengan derajat bebas 1. Oke ya. Nah, selanjutnya uji parsial dari koefisien regresi. Jadi betanya juga diuji. Kalau ini hampir sama dengan uji yang lain ya, uji model yang lain. Beta J sama dengan 0, beta J tidak sama dengan 0, dengan statistik ujinya Y, beta caping J dibagi standar errornya, beta caping J, asimtotik mendekati distribusi normal standar. Ya. Dan H0 ditolak jika Z mutlak lebih besar dari Z alfa per 2. Nah, ini secara teori seperti ini. Nah, untuk memahami aplikasinya, saya berikan sebuah contoh. Contohnya sama dengan waktu kita menjelaskan apa itu model SAR ya. Pemodelan nilai ujian nasional SMA di Provinsi Jawa Timur. Sama ya, ada kabupaten kota dan beberapa variabel yang lain di sini. Y-nya nilai rata-rata UN, X1-nya persentase guru SMA yang tersertifikasi, X2-nya persentase SMA terakreditasi A, X3-nya persentase guru SMA yang berpendidikan minimal S1, dan X4-nya persentase jumlah siswa SMA swasta. Nah, di sini kita mengolah dengan geoda, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ini dengan data yang sama waktu kita memberikan contoh di SAR ya. Nanti bisa kita bandingkan. Ini koefisiennya. Oke, koefisiennya ternyata ada koefisien lambda di sini, ya faktor spasialnya, ya koefisien di spasial errornya di lambda ini, dan beberapa koefisien di betanya atau regresi globalnya. Ini jadi ada faktor lokal dan ada faktor global. Nah, kalau kita lihat di sini, coba perhatikan di sini, kita tulis saja, oh modelnya berarti apa? Kalau melihat ini berarti modelnya sesuai dengan ini. Berarti ini kalau melihat koefisien, oh ini 6, berarti ini beta 0-nya. Ini beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Ya, oke. Nah, tinggal memasukkannya. Terus ditambah dengan lambda. Lambdanya sudah kita tentukan 579 ya, 579. Lambdanya kita tulis dengan WIJ ini U errornya. Jadi memang untuk apa itu model SEM kita masih selain regresi global ini ada ketergantungan dengan, jadi suatu wilayah masih tergantung kepada error dari wilayah yang lain. Ya, ini yang menjadi modelnya. Oke ya. Kalau kita lihat pengujian ternyata dengan diagnosa heterogenitas spasial ternyata dengan bridge pagan 0,04 ditolak, tapi agak mepet tidak ditolak ya, ini 0,04 ya. Oke. Kalau kita kerjakan dengan pendekatan titik sebenarnya juga masih layak untuk dikerjakan walaupun ini mendekati tidak ditolak ya. Sementara kalau kita melihat spatial dependency errornya 0,000 sangat kecil, lebih kecil dari alfa, sehingga memang ada faktor dependensi spasial dari errornya. Oke ya, maka memang sebenarnya sudah layak kita kerjakan dengan SEM. Walaupun tadi kalau kita lihat dengan yang SAR di video sebelumnya, ini masih kecil yang di SAR. Oke ya. Juga kita melihat AKAIC information kriteria 197, bisa juga melihat R square-nya ada 70%. Oke, nah model inilah yang nanti bisa memprediksi suatu lokasi, prediksinya dengan parameter atau dengan variabel-variabel yang ditentukan. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.